Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala aidan sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajman wa ba'du. Bapak sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sami syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala tansah saha taksih pinaringan nikmat ingkang kathah. Sehat asaman? Alhamdulillah. Pinaringan iman Islam, pinaringan kesehatan, saged ibadah dumateng Allah. Urip niki kabeh tujuane nggo ibadah. Dikei duit kon ibadah, kae sehat kon ibadah, dikei gerah pun kan ibadah. Intine urip niki ibadah. Allah hamparkan langit dan bumi supaya manusia beribadah. Allah jadikan bumi niki menjadi masjid sepatus manungso saged sujud kepada Allah kapanpun dimanapun dia berada. Jadi pas ketemu masjid ngeten iki ngeten masjid, nek ketemune watu gedhe enten kali nggih salat enten kali, ketemune galengan nggih waktune salat enten galengan nggih salat enten galengan. Pokoknya di mana tempat Allah jadikan semua yang Allah ciptakan ini untuk sarana kita sami ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fikih salat mengke katuran rawuh di MK pekan keempat pun Ustaz Pribima sudah sampai fikih salat. Fikih salat di kajian kita kula punggeli mengke katuran rawuh di MK pagi Ahad pekan keempat, materinya sudah sampai fikih salat. Mengke timbang double-doublean, mungkin salah setengah mawon. Sonten menika kula badhe matur, kita membahas tentang salah satu tuntutan utawi konsekuensi dari kita sami berikrar la ilaha illallah. Ini pondasi keimanan, pondasi keimanan. Tauhid, karena seluruh rukun Islam itu dibangun di atas fondasi tauhid. Rukun Islam boten haji rumiyin, rukun Islam boten poso rumiyin, rukun Islam boten zakat rumiyin, boten salat rumiyin, tapi rukun Islam menika syahadat rumiyin. Ingkang ngemu suraos bahwa seluruh amaliyah Islam, amaliyah seorang mukmin menika berdiri di atas fondasi syahadat. Bahkan di seluruh amaliyah sanesipun sedaya wonten syahadatipun. Di salat ada syahadat. Di bulan Ramadan ada syahadat. Di zakat ada makna syahadat. Di haji nama meli labaik Allahumma labaik labaika la syarika laka labaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Isinya kalimat talbiyah itu nggih la ilaha illallah. Maknanipun bahwa ibadah sanes-sanesipun menika janjanipun minangka perwujudan bentuk amaliyah saking ketundukan kita sami dumateng Allah Subhanahu wa taala.
Nah, salah satu konsekuensi tanggung jawab tuntutan kita sami mau la ilaha illallah menika santen menika kita membahas sibghah wal inqilab. Nah, judulnya rada rapati tau krungu ngono, nggih. Sibghah wal inqilab. Sibghah menika celupan. Umpama iki tetap susu jahe, watang umpamakno tetap susu jahe sini. Umpama niki perwarna wenter mamane, wenter. Warna biru, warna hijau, warna merah. Merah kuning hijau. Nah, merah mamanipun kain putih dipun lebetaken ten jero perwarna niki, begitu diangkat maka warnanya menjadi merah. Pemeniki biru diangkat jadi biru, pemeniki warnanya kuning kain putih itu diangkat jadi kuning. Itu makna sibghah, celupan Allah, pendidikan Allah, kawah candra dimukanipun Allah. Wal inqilab, inqilab menika maknanipun perubahan, dicelup berubah. Maknanipun orang yang sudah bersyahadat, tiang ingkang ikraraken asyhadu alla ilaha illallah, berarti dia mencelupkan dirinya ke dalam Islam. Mungkin ampun dicelup metune ya pribadi muslim. Ampun dicelup nggon warna biru metune kok lorek lagi nyelupe ning endi. Kain putih dicelup nggon pewarna biru, masa diangkat nek kuning, abang, ireng, barang ini mengendi mau lorek. Nah, maksudipun Pak Joko, begitu orang sampun bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, dia masuk ke dalam Islam, maka keluar setelah dia berislam nikom, ngamalkan Islam akan terbentuk pada dirinya, akan terbentuk pada pribadi kita sami mereka menjadi syakhsiyatul al-islamiyah, menjadi pribadi muslim. Wong Islam dicelup nganggo Islam dadine nggih wong Islam pribadinipun muslim. Dari ujung kaki sampai ujung rambutipun sedaya memancarkan nilai-nilai Islam. Okay. Boten mlebu Islam jaring ngerasuk Islam ning metune tesih gaduh-gaduh. Nah, ini kan ada satu hal yang salah dalam memaknai Islam. Nah, terus kalimat syahadat itu sesungguhnya merupakan pintu kita sami, jiwa, raga, pikiran kita sami, hati kita sami dicelup oleh nilai-nilai Islam, dipun didik oleh Allah dengan Islam, dan setelah dididik oleh Allah maka kita menjadi alumni atau lulusan Islam, menjadi seorang muslim. Mila dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan, dibledeske kabeh. Kafah dalam arti kata lahir batin, kafah dalam arti kata seluruh kehidupan kita sami, bidang-bidang kehidupan kita sami kita islamaken. Kafah dalam arti kata totalitas, boten setengah-setengah. Mungkin setengah-setengah namanipun sinkretisme. Jadi sinkretisme itu menggabungkan beberapa agama. Dulu ada Asmani sapa ya kayak. Akhirnya masuk penjara juga dia. Asmani, saya dulu pernah baca bukunya soalnya. Di Injil dijipuk, kitab Weda dijipuk, Tripitaka dijipuk, Taurat dijipuk, Quran dijipuk.
dijipuk-jipuk sing kira-kira humanis, sing kira-kira napa sene dianggap menurut dia niki kemanusiaan yang luhur. Ayat Quran sebagian dijipuk, Injil sebagian dijipuk, Tripitaka dijipuk, Weda dijipuk, Taurat dijipuk. Kabeh kitab-kitab agama niku kabeh dijipuk sithik-sithik diramu. Tahun 97-an. Piyene rada lemu. Pengikutnya ngaji ini pun dari hotel ke hotel. Asmane sapa? Kesupen. Para disanggo dadi kesupen. Jadi agama itu di pondok-pondok dijemuk sesuai seleranya dia, diambil terus dimixer, di blender. Kalau karung eling-eling jenenge sapa iki? Harus di blender terus didakwahkan. Didakwahkan. Sapa Mas asmane Mas? Jenenge sapa ki ya? Eling-eling ya ora kathok-kathok sitene. Tak puter-puter memoriku yang bukune gambare apa ngono ya. Nggih. Allah Subhanahu wa taala ngendika udkhulu fi silmi kahfa. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Ojo minggrang-minggring, ojo separuh-separuh, napa meleh seprapat-seprapat. Maka Allah ngendika sibghatallah wa man ahsanu, lo tak deleke kipas. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, dan siapakah yang lebih baik daripada celupan pewarnaan didikan Allah. Asline pun awake dhewe niki riyen kan manusia itu lahir, kalau dalam teori filsafat pendidikan itu manusia itu lahir digambarkan seperti kertas putih. Kados ini kertas putih. Namanya pun tabula rasa. Menungso lahir itu seperti kertas putih. Pribadi kita tuh 0, 0. Nah, seperti apakah kemudian perkembangan kehidupannya, warna perkataannya, warna ekonominya, warna sosial budayanya, warna perbuatannya, warna adab akhlak perilakunya, menika tergantung banyak faktor. Salah satu yang menentukan adalah nilai-nilai, tata nilai, core value, budaya yang diyakini dan di mana dia hidup. Maka ketika waktu Islam datang di Mekah itu, orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy Mekah itu belum mengenal Islam, maka di antara mereka terpaut dan terwarnai oleh budaya-budaya jahiliyah. Ya ada 1-2 orang yang tetap saya lurus nggih wonten. Tapi mayoritas mereka orang-orang yang nek awake dhewe ngarani mau 5, mereka mungkin mau 7 barang ya itu. Karena mereka membunuh bayi bayi perempuan. Perang hobinya. Perang tuh. Walaupun mereka juga punya sisi-sisi baik. Seburuk-buruk komunitas itu mesti punya sisi-sisi baik. Salah satu sisi baiknya orang Arab itu ya memuliakan tamu. Dari dulu memang begitu. Memuliakan tamu. Lajeng orang-orang yang singgah di Masjidil Haram itu mereka rebutan untuk nyepai suguhan. Sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim Ismail itu masih ada. Di orang-orang yang datang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah itu, mereka masih walaupun tawafnya waktu itu ya tawaf campur. Ada yang tawaf sambil tidak pakai baju. Blas udah munduh ngenten. Tawaf kali nggawa patung. Tawaf kali sirat dilumuri geteh napa itu ngenten.
Tapi mereka sebagian masih berlomba-lomba memuliakan orang-orang yang datang ke Baitullah itu. Nadianto sing teko ku ya arep musyrik, sing nyuguh ku ya wong musyrik. Sisi kebaikannya masih ada. Ya. Nah, karena kulturnya mereka seperti itu, tata nilainya begitu, maka kehidupan jahiliyah menika panjang terwariskan. Sampai kemudian orang-orang Quraisy itu Allah beri hadiah datangnya seorang rasul terakhir yang membawa Islam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, membersihkan hati dan jiwa mereka, mengeluarkan kesyirikan dari dada mereka, mengeluarkan akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang tidak terpuji dari hati mereka. Yuzakkihim, yang dulu menghamba dunia, menghamba harta, menghamba kekuasaan, menghamba berhala, itu semua yuzakkihim, dibersihkan dengan cara dipahamkan dengan ayat-ayat Allah. Dan Rasul mengajarkan hikmah, mengajarkan sunnah kepada mereka. Maka pelan tapi pasti sahabat-sahabat yang masuk Islam ini kemudian terjadi al-inqilab, perubahan dalam hidupnya. Dicelup, dicuci dengan ayat-ayat Allah. Niki tanda petik dicuci mboten kak dikucek ya. Tapi bosonipun maksudipun brainwashing. Otaknya dicuci, dulu otaknya isinya kesyirikan, dulu otaknya isinya kejahiliahan. Maka kemudian wa yu'alihimul kitab, dibacakan kepada mereka Al-Qur'an. Maka begitu Al-Qur'an masuk ke dada mereka, pelan tapi pasti kesyirikan kejahiliahan itu, karena saat ini pun dong pun paham dan itu masuk akal, maka pelan tapi pasti mereka meninggalkan kesyirikan dan kejahiliahan itu. Bahkan kita temukan fakta dalam sirah itu yang menghancurkan Lata, Uzza dan Manat yang ada di dalam Ka'bah maupun sekitar Ka'bah itu bukanlah Rasulullah SAW, tetapi orang Quraisy sendiri yang sudah mendapatkan cahaya Islam. Begitu Futuh Mekah, idza ja'a nasrullahi wal fath, maka orang-orang Quraisy yang dulu menopos kok berhala-berhala itu, begitu mereka sudah berislam, mereka sendirilah yang berebut untuk menyingkirkan berhala-berhala itu. Jadi pun berubah. Mereka yang dulu suka berperang, apa sidik padu dan bahagia jika bisa membunuh satu sama lain, ketok gagah itu, maka begitu Islam datang menjadi ikhwana, menjadi bersaudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayat itu aja Mas Hartoyo. Wadhkuru ni'matallahi id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu mereka bercerai-berai. Datang Islam, Islam itu menyatukan. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian Allah hadiahkan kepada mereka, di hatinya ada rasa persaudaraan. Aus Khosrot itu serang gagas, Aus Khosrot wanawai pamergi Jawa apa Sunda serang gagas, karena sudah disatukan oleh Islam. Maka fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mereka menjadi orang yang bersaudara. Pun boten gagas Ansar apa Muhajirin, pun mana yang punya itu yang membantu, mana yang repot itu yang dibantu, disatukan oleh Allah. Di Islam ini menyatukan. Kalau hari ini misalnya umat Islam ini berpecah belah umatnya, nah Islamnya itu menyatukan.
Nah umatnya lah itu faktornya banyak. Nah Islamnya menika menyatukan. Sifat Islam itu umatan wahidah. Tapi umatnya lah baduke wong niku yo mergo sing mlebu mriki. Mengapa dulu para sahabat itu Nadianto dulu mereka bertempur, berperang satu sama lain. Begitu datang Islam kepada mereka, kemudian fasbahtum bi nikmatihi ikhwana, mereka menjadi orang yang membangun paseduluran yang kokoh, persaudaraan yang luar biasa. Karena yang masuk ke dalam otak mereka hanya satu, Al-Qur'anul Karim. Nek umat kita akhir zaman niku sing mlebu otake kok ngendi-ngendi. Quran nggih mlebu, filsafat nggih mlebu, teori-teori barat nggih mlebu. Sing kita sinau di sekolah-sekolah itu kan nggih masuk teng mriki kabeh. Bahkan kadang-kadang koran luwih dipercaya timbang Quran. Maca koran kuwi luwih betah timbang maca Quran. Maca WA luwih betah timbang waos Al-Qur'an. Nyatane ngono. Maka karena yang kita pelajari itu aneka macam, kemudian banyak ketidakjelasan sumber dan referensi, menika bentuk isine pikiran. Bentuk isine pikiran. Dulu sahabat-sahabat hanya dibentuk oleh Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pendidik yang terbaik yaitu Rasulullah, maka mereka mudah disatukan. Tapi umat akhir zaman ini napa istilahnya? Campur aduk. Campur aduk. Ilmu politik barat yang mlebu, ilmu politik Islam yang mlebu. Manajemen keuangan ala Islam yang mlebu, manajemen keuangan ala barat yang mlebu. Tata kelola negara ala Islam mlebu, ala barat yang mlebu. Sosok malah sing ala jaba niku mlebu kabeh, sing ala Islam malah radong. Wong Islam ning piye pemerintahan sing Islami? Tata kelola keuangan yang Islami piye? Terus malah mboten dong. Tapi ekonomi barat yang kita pelajari lewat pelajaran-pelajaran di sekolah, budaya-budaya yang kita pelajari lewat sekolah itu mengubah isi pikiran. Orang karepe kan kita tuh diminta untuk inklusi. Jadi inklusi menika dadi wong ki sing ndelok perbedaan kuwi ora apa-apa. Ya apik jane karepe. Ning kadang-kadang maksudnya ndelok wong liya bermaksiat, ndelok budaya sing berbau kesirik, budaya yang merusak kehidupan adab manusia, karepe kon ngetokno wae. Roh LGBT hormati, itu pilihan hidup. Lanang karo lanang rabi ora apa-apa, itu pilihan. Cinta itu anugerah, tidak bisa dipaksakan. Oh, kalimatnya kan keren-keren. Ya nek kasarane kula ya nek kuwi non muslim karo non muslim ora apa-apa, kandhane nangkel ndang mudharo kabeh kono. Nek rasa mateni mati dhewe-dhewe mergo LGBT kan. Tuh. Jika populasi mereka menjadi entek karepe dhewe, dituturi ora keneng, dikandhani ora keneng. Nah. Tapi kalau itu saudara-saudara kita terus itu dikampanyekan, itu berat. Kan LGBT dikampanyekan, didanai sampai sepados nanti diundang-undangkan. Maksudipun negara itu melegalkan LGBT dan aktivitasnya termasuk membolehkan pernikahan sesama jenis. Indonesia kan bola-bali pernah kecolongan ngoten niku. Sing ngendi terakhir Rio pun ngendi. Kuwi batin kuwi ya perang ngecek ngono. Basa berapi jebule wedok karo wedok. Rumangsane bojone iki lanang jebule wedok. Dulu mboyo lali. Dan itu yang terekspos, yang tidak terekspos itu kan gunung es toh Pak. Gunung es kados ngenten iki sing pucuk cilik ngisore, wah akeh banget. Kalau kita ngonceki itu halal. Negeri kita ini ya sudah lampu kuning LGBT itu. Dan itu dikampanyekan, didakwahkan bosone awake.
Mereka dakwah amar mungkar nahi ma'ruf. Lah kita dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ketemu. Nah, ketemu. Dan sebagian orang itu menjadi pembelanya. Orang maksudnya wong sing jarine kiai ini kok yo bela LGBT. Orang nyandang gelar kiai ngarepe ngono mungkin rapati dijebut kiai bela LGBT. Dan aktivis-aktivis lainnya. Ada lagi aliran feminisme di kalangan perempuan. Perempuan hamil menyusui itu dianggap sebagai penindasan terhadap perempuan. Ada Pak, banyak itu. Jadi kemarin saya ngobrol dengan alumni saya itu. Alumni tahun berapa gitu, laki-laki rabi, itu cewek. Lah ceweknya itu penganut aliran feminisme. Aliran yang meyakini hamil, menyusui dan seterusnya itu adalah perbudakan terhadap perempuan. Nah, terus kayak ngene iki terus gunane rabi terus ngapa iku? Bahkan di undang-undang yang untung saja belum disahkan yang disebut undang-undang PKS itu. Perlindungan kekerasan seksual itu kan pasal-pasalnya salah satunya seorang suami yang mengajak hubungan istri dan istri saat itu sedang tidak mood misalnya maupun mood itu dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Lha kok dolanan karo uleg-uleg wae. Loh, orang sekarang itu ngapunten banyak yang namanya sex toys. Cilik-cilik orang mudeng toys loh ya. Perempuan-perempuan itu karena dia meyakini hubungan seksual itu sebagai kekerasan, dodolanan pemohon tindak balikan seseorang sing nek kelak uleg-uleg di model kados ngene wong lanang niku. Itu sex toys itu alat-alat mau itu. Terus di beberapa negara maju karena dia berprinsip itu bagian kekerasan seksual, si perempuan ini rela nukokke robot cewek nggo bojone. Jadi sing kakung karena sing putri pengen berkarya, nek nglayani bojone iki kesel, maka dia membelikan suaminya robot cewek. Jadi nek suamine pengen ngono kuwi kon karo robot kuwi. Apa ngonone disetrum akhirnya mudeng ya. Tapi ini fakta Pak. Hari ini kayak gitu donya kita itu. Donya kita gitu. Jadi zaman nek rabi le, zaman nek wae rabi, iki bojomu nukokne awakmu robot. Jadi turumu karo robot, ngopo-ngopo karo robot. Di belahan dunia sudah begitu Pak. Apa yang dulu menimpa umat-umat terdahulu umatnya Nabi Lut, homoseksual kayak gitu itu, komplit hadir di tengah-tengah kita. Komplit itu. Nih. Ya nek guru cacik itu orang mati kroso, tapi kalau sudah kita membuka dunia, wah, dunia kita begitu. Wis adzan cepet banget lagi cerita robot wis rampung. Lah dunia yang kaya ngoten niku solusinya hanya satu memang. Kita dakwahkan Islam. Mbok wong sing ngono-ngono kuwi sampai titik tertentu mingko ya getun dengan pilihan hidupnya. Wong sing aneka macam LGBT macam-macam kuwi titik tertentu getun dengan hidupnya. Hubungan seks lewat depan lewat belakang kayak itu
Saya tuh sampai ngomentari di Twitter itu, karena ada orang yang mengkampanyekan seks depan belakang itu, mewawancari orang-orang pelaku-pelaku ini Pak, diwawancari. Lah terus saya bilang, tak kai komentar, tolong besok jika Anda punya umur panjang, ini kan sing diwawancari nom-nom umur selawe tekan 35, tolong besok liput videokan akhir hidup orang itu ya kaya apa gitu. Nah sekarang dia masih gagah, masih nopo merasa bahagia, pede mengkampanyekan seks depan belakang, termasuk lesbian, homoseksual. Lah tolong besok nek wong-wong kuwi wis arep mati akhir hidupnya tolong divideokan seperti apakah akhir hidup orang-orang yang tidak sesuai fitrah itu. Saiki kan sampeyan semangat mengkampanyekan penyimpangan seksual itu, penyimpangan fitrah itu. Wah, mbok kampanyekan ngene. Termasuk orang yang gonta-ganti pasangan gue ini, mbok kampanyekan. Tolong wong-wong sing mbok video itu, saya bilang gitu. Besok akhir hidupnya tolong jenengan videokan, live kan. Gue pelajaran betapa pada akhirnya orang yang hari ini gagah sombong dengan keingkarannya kepada Allah, sok nek arep mati bong ngapunten itu LGBT itu nek mau meninggal itu busuknya setengah mati itu. Kalangan mereka sendiri dumuke ra gelem. Akhirnya ya wong ngene-ngene iki sing ngrupti akhirnya. Sing bangga dengan narkoba, bangga dengan miras, bangga dengan seks bebas, bangga dengan LGBT, bangga dengan homoseks, bangga kuwi. Lah saiki mbok bangga kuwi. Sok kira-kira orang-orang itu kan 40 tahun lagi, apa 30 tahun lagi. Mbok di video akhir hidupnya dari pelaku-pelaku kemaksiatan kuwi kaya ngopo? Apa yo cek gagah, kemayu, kemengkek kaya zaman nom-nomane. Maksud kula ngoten. Saat delok itu masif loh Pak. Dikampanyekan. Nek gak dikampanyekan ngoten berarti wong iki diisin cek rumangsa kuwi dosa. Kalau sudah dikampanyekan, ngajak jadi LGBT, ngajak jadi homoseks, ngajak jadi lesbian, ngajak seks bebas, seks depan belakang. Nek sudah ngajak, berarti dia menganggap itu bukan kemungkaran, bukan kemaksiatan, tapi itu sesuatu yang perlu diperjuangkan. Nek wis ngono kuwi kan demonstratif di muka Allah itu kan kemungkaran besar. Maksud kula ngoten. Ini dunia kita hari ini. Niki nembe prolog Sibukhah wal Inqilab, sanase disambung minggu ngajeng insyaallah. Ketika menjadi muslim itu punya napa badhe ini kan di frame, punya sudut pandang, punya tata nilai untuk mengevaluasi, memfilter segala sesuatu. Ngaten Bapak Ibu sampun isya, semoga kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian Senin petang hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah subhanallahi alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, bila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah